Allahumma salli wa sallim wa barik ala man samaitahu muqaddimun wa azizun wa fadilun wa mufaddilun wa fatihun wa miftahun Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man samaitahu miftahur rahmah wa miftahul jannah wa alamul iman wa alamul yakin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man samaitahu dalilul khairat wa musahihul hasanat wa mukilul asarat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man samaitahu sahibul alamah wa sahibul burhan wa sahibul bayan wa fasihul lisan wa mutahharul janan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man samaitahu ainul gurri wa sa'dullah wa sa'dul khalqi wa khatina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa imdadim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yansurna fi zumratihim bi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Nurul Mustafa Nurul Mustafa Malal Aqwan Malal Aqwan Habibi Muhammad 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 Khairul mursalin. Allahul jalal A'takal jamal. Allahul jalal A'takal jamal. Ya syamsal qamar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak saudara yang hadir pada malam ini, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, hingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di majlis ini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 Hijriah. Dan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh panitia pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Firman. Kepadanya kami silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan wal afiat, yang mana kesempatan nikmat yang kita berikan oleh Allah taala yang insya Allah istiqomah dalam melakukan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhkan apa-apa yang dilarang. Allahumma amin. Ya, begitu saja yang bisa Al-Bakir ucapkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat menghadiri undangan dalam rangka Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada hadirin sekalian, kami atas nama pengurus Musholah Al Barokah Jalan Cibucang 1 nomor 53 RT 003 RW 013 Koja Jakarta Utara, dan suksesnya pada malam hari ini kita semuanya bisa menyelenggarakan yaitu peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada nanti ada santunan anak-anak yatim dan anak-anak piatu. Alhamdulillah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu ana wa kafil yatim ka'atain hakaza huwa kana ma'ikil jannah. Saya dan orang yang anak yatim seperti dua jari ini fil jannati, nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang Bapak hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara Bidan. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. لقد كان لكم
وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita sama-sama pembacaan maulid yang akan disampaikan oleh teman-teman hadir kepadanya kami. يا ربي صل على محمد يا ربي أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بركة لها في هذا السباق الممدود فحضرت بكل سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة وافيا فالوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفرقصه الكمال من النور عن عنود وبارز الحامد المحمود وبين لله بالتوفيق والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بك إنا بك نسعد وبك يا إلهي Ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada munsyid kita sekaligus penceramah kita, yaitu Al Habib Ad-Dairullah Habib Hasan bin Ali Al-Kaf. Ya. Juga ucapan terima kasih kepada para hadirin hadirat yang telah hadir, wabil khusus kepada cicit daripada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tadi udah turun Habib Sirhan Ali Drus, yang di sana masih banyak jamaah min zuriyatin Nabi. Dari sebelah kanan Habib Ali Ridho bin Hasan bin Alwi bin Hasan bin Abdullah Alatos. Sebelahnya dari Majah anak dari Walid Al Habib Husain bin Muhammad bin Alwi Asegaf. Sebelahnya Habib Jailani Abdul Qadir Jailani bin Abdullah bin Jindan. Sebelahnya lagi Habib Hasan bin Ali Al-Kaf. Sebelahnya Habib Alwi bin Abdullah bin Alwi Alatos. Sebelahnya Ustadz Haji Hanafi Usman.
Sebelahnya pengurus Musola Al Barokah Haji Ridwan Ahsan. Sebelahnya Habib Abdullah bin Muhammad Alatos, tadi bareng sama Habib Martapura Al Banjari, Banjarmasin, masya Allah, mabruk. Petamburan, kupingan ini. Berarti saudara sama Ibe berarti markas dari ini MC Pak Uyung, Pak Yujal Sanafiah Awaliyah yang pertama yaitu kepada Al Habib Alwi bin Abdullah bin Alwi Alatos. Kepada beliau ilahi fal yatafaddal maskur. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam wal iman wa akramana bittiba' khairil insan wa nusalli wa nusallim wa nukarrim wa nu'azzim wa nubarik ala sayyidil akwan sayyidina wa habibina wa mustafana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين ملك الديان. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. وقال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين. أيها الأفاضل الأعزاء, yang sama-sama kita muliakan akhina wa syekhina Habib Ali bin Hasan Al-Kaf, mata'an Allah biduli hayatih wa kathar Allah amthaluh. Kita doain beliau panjang umur, sehat, afiat, berkah dalam apa yang Allah berikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wal Habib Jailani bin Jindan, Habib Husain Sekar, wal Habib Ali Al-Attas, wa Haj Hanafi, wa Haji Ridwan, wa Habib Abdullah, wa Ustaz Al-Saq, wa jami' ma yajlis fi kitab hada. Siapa yang duduk di depan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan keberkahan dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka uswah dan qudwah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus kepada seluruh panitia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah menjadi penyebab kita berkumpul malam hari ini untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sedikit yang penceramahnya beliau. Kita cuma intermezzo, iklan, namanya juga tanah, namanya barang tayamum. Kalau nggak ada ya dipakai, kalau ada ya nggak dipakai. Alhamdulillah masih dipakai, masih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita kumpul untuk memuji yang telah dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantes, mudah-mudahan dengan sebab malam hari ini kita memuji,
Siapa yang dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang terpuji karena memuji yang dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lakuin malam hari ini buah dari pengenalan kepada Nabi Muhammad. Ngadain perayaan Maulid Nabi ini adalah buah. Pokoknya apa pokoknya? Ngaji. Kalau ngajinya gak bakalan dapat buah, enggak. Misal dapat buah, nih lihat pohon ke pinggir jalan, ada buahnya. Kemungkinan buahnya gak enak, kemungkinan buahnya pahit. Ngapa? Karena gak ada yang nyiramin, gak ada yang pupukin, gak ada yang jagain. Begitu juga ini maulid. Ini maulid kalau hasil dari belajar, maka hasilnya pasti insya Allah bagus. Kalau hasilnya dari duduk bersama orang-orang saleh, maka hasilnya bagus. Kalau buah ini kita dapetin dari mendengar mereka-mereka, para ulama, para muballigh, mereka berikan tausiah, kemudian kita rasain, kita amalin, kita kerjain, maka ini maulid akan bagus. Ini hasil dari apa yang kita lakuin. Ini hasilnya, ma'asyarul ikhwan. Makanya pantas kata ulama, man arafar rasul ahabba, wa man ahabba ata'ah, wa man ata'ah ata Allah, wa man ata Allah dakhala jannah. Kalau siapa yang kenal Rasul, tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kita pernah dengar dulu, pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, sepupu Nabi Muhammad, mantu Nabi Muhammad, beliau, begitu juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, beliau disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Siapa? Sayyidina Umar, sahabat Nabi Muhammad. Siapa? Sayyidina Ali, sahabat Nabi Muhammad. Siapa? Uwais Al-Qarni, Sayyidul Tabi'in. Tapi kenapa kok suruh minta doa? Kenapa kok suruh minta doa kepada tabi'in sedangkan mereka itu sahabat? Karena sungguh Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari mengenal Sayyidina Ali dan lebih dari mengenal Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mengenal Nabi Muhammad. Hasilnya kalau siapa orang di sini mengenal Nabi Muhammad, maka dia pasti memiliki kemuliaan walaupun bagaimana bentuknya. Ini sahabat Nabi Muhammad suruh minta doa kepada Sayyidul Tabi'in, kepada satu orang yang tidurnya di kandang kambing. Kenapa kok? Karena dia lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kenal Nabi Muhammad, kita pasti mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kalau ada dibilang dalam satu perjalanan Nabi Muhammad ada namanya Fathul Makkah. Waktu beliau sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi wa sahab membebaskan Makkah, orang-orang Makkah yang kafir ditangkap sama Nabi. Habis ditangkap, kemudian Nabi nanya sama yang ditangkap nih, kira-kira, kata Nabi kepada mereka, kira-kira aneh ini kerjain buat ente apa? Apa yang pantas buat ente sebagai tawanan, sebagai pembenci Nabi, sebagai musuh Nabi, sebagai orang yang menyakiti Nabi, sebagai orang yang menghancurkan sahabat? Kira-kira apa yang pantas aneh kerjain? Tapi mereka kufar, mereka orang-orang kafir Quraisy ngomongnya apa? Guru khairan, engkau pasti mengerjakan kebaikan ya Muhammad. Kenapa? Anta akhun karim wa ibnu akhin karim. Ente ini saudara saya yang baik. Ini orang kafir. Ente ini saudara saya yang baik dan anak dari seorang yang baik. Maka pasti apa yang engkau kerjakan adalah kebaikan. Fa'antum talabu, kalian semua dibebaskan. Padahal kita tahu Sayyidina Khadijah meninggal karena disya'ib. Waktu di lembah di embargo 3 tahun gak makan sampai mengakibatkan Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Sampai disebut amil huzn. Semua banyak kesedihan yang dialami oleh Nabi dan akibat mereka kafir Quraisy, tapi Nabi gak balas sama mereka sallallahu alaihi wasallam. Dibilang kalian dibebasin, kalau kita nangkep orang yang pernah menggolimi kita, duit kita diambil sama dia, barang kita diambil sama dia. Kira-kira waktu kita dapetin dia, kira-kira bagaimana kita sama dia? Kemungkinan barangnya pasti kita ambil, karena dulu dia ngambil barang kita. Kemungkinan ente boleh bebas, tapi anak ente taruh mari. Tapi enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menggolimi Nabi Muhammad, kemudian mereka tidak diambil dari apa yang mereka miliki, dan mereka tidak dijadikan tawanan diri mereka dan apa yang mereka miliki dari sanak famili ataupun saudara. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Kalau kenal sama Nabi Muhammad, kita bakal cinta sama Nabi Muhammad. Makanya ada sahabat Zaid bin Dathana anhu arda. Beliau pernah ditawan sama orang kafir, disiksa habis-habisan sama orang kafir. Sampai orang kafir nanya, Zaid, gimana kalau tukeran? Menurut ente, kalau Nabi Muhammad di posisi ente dan ente di rumah ente bersama keluarga ente dalam keadaan senang, ente mau gak? Wallahi, kata Zaid, demi Allah,
saya di sini dalam keadaan tersiksa dan Nabi Muhammad bersama keluarganya dan ada duri yang nusuk di dalam kakinya, saya nggak ridho. Saya lebih senang di sini dan Nabi Muhammad pada keluarganya. Sampai mereka orang-orang kafir mengatakan, lam ara ashab yuhibbu ashabih ka ashab Muhammadin yuhibbu Muhammad. Saya belum pernah lihat ada teman nyintain temennya. Teman, sahabat, cuman teman. Tahu teman? Teman. Tapi nggak ada teman seperti temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saya belum pernah lihat teman yang mencintai teman sebagaimana temannya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan itu karena sebab belajar. Cinta kepada Nabi pasti akan taat kepada Nabi. Taat kepada Nabi pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah pasti akan menyampaikan dia kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Pesan Imam Syafi'i, apabila kalian berteman, hendaklah kalian berteman dengan seseorang yang cinta atau demen atau ghirah, punya keinginan kuat untuk belajar. Karena beliau mengatakan, man la yuhibbul ilm fala khairalah wa la yakun bainaka wa bainahu sadiqatan wala ma'rifah. Siapa dari kalian yang tidak mencintai ilmu, maka sungguh tidak ada kebaikan pada diri kalian. Dan janganlah kalian menyambung tali dengan mereka-mereka yang tidak suka kepada ilmu, yang tidak cinta kepada ilmu. Pertemanankah atau sekedar perkenalan walaupun. Itu pesan. Dan dengan sebab ilmu yang kita dapat, kita bisa memuliakan Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya kemuliaan. Apabila kita tidak belajar, maka yang kita muliakan, wal iyadzu billah, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, siapa orang yang mengerjakan salat kemudian salatnya tidak menjadikan dia jauh dari perbuatan keji dan munkar, maka sungguh dengan salatnya dia membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan perkara maulid seperti ini menjadikan kita lebih jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut diisi atau hasil daripada perkara seperti ini, hasil dari peringatan maulid ini adalah dengan kita belajar dan terus menerus agar kita bisa lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab pengenalan tersebutlah kita bisa memuliakan dengan baik, dengan mengikuti apa yang diperintah Allah dan perintah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan yang sedikit ini manfaat khususnya buat diri al-faqir dan umumnya untuk hadirin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk lebih mengenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kita hidayah, diberikan kita taufik, diberikan kita inayah untuk bisa menjadi umatnya yang baik, umatnya yang membantu dakwah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya yang bisa memuliakan Nabi-Nya, umatnya yang sebagaimana kita memuji Nabi-Nya, bersyukur akan Nabi-Nya, dan kelak berharap kita bisa berkumpul bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wal 'afwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jidan asantum ya Habiban. Langsung panitia Den Habib Alwi langsung ke Al Jubri, mau ke Raudhah Al Aitam. Alhamdulillah. Ini punya Wan Muhammad nih. Habibmu tadi, Bo.
Bib Ubaidillah, Wan Ubay mana? Ikut abah. Ini Habib Masya Allah punya walad ngikut semua mana? Kita lain. Wanmu sama Wan Ubay. Gandeng, oh no. Wanmu di belakang. Nah, Wan Ubay di belakang tuh pakai jaket. Nempel terus sama abahnya, halatos Masya Allah. Ya. Jadi ingat perkataannya Abah Atos kemarin main ke Abah Sayyidul Walid Nabi Abdullah bin Alwi. Beliau berkata, ente kenapa Habib Rizik bisa naik? Karena uminya Alatos gitu. Siapa lagi naik? Uminya Alatos. Jadi Barokatul Atos, Godrul Atos, kemuliaan Alatos. Maka itu alat bisa naik tinggi derajatnya, Masya Allah. Insya Allah udah dapat bocoran Godrul Atos Insya Allah maulid tanggal 7 Januari 2023 ya, Insya Allah di tempatnya beliau di Blok R. Oke. Habib senang katanya sama sound system, nanti kita lobby sound systemnya. Habib Ali mau narik sound system ya. Alhamdulillah, marilah kita dengarkan maulid Mau'idatun Nafi'ah Saniyah yang kedua. Namun sebelumnya jamaah jangan ada yang pulang karena ada hidangan ya. Ada hidangan, makan-makan, jangan pada pulang. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya jangan pada pulang, ada makanan. Kebuli ya, panitia ya. Denny jangan lupa, ada Umi Hubabah Syarifah tuh, nanti tolong di ini ya. Itu banyak Syarifah tuh, Hubabah banyak. Ya, tolong diperhatikan. Ya, nanti urusan sama-sama Denny. Marilah hadirin hadirat jamaah Maulid Nabi besar Muhammad. Kita dengarkan kembali Mau'idatun Nafi'ah yang kedua, yang insya Allah akan disampaikan, dibawakan oleh Ad-Dailallah Ustazuna Al-Habib Hasan bin Ali bin Jen Al-Kaf Maula Condet ya. Abah beliau dulu lagi saya kecil sering ngedengar, sering bareng sama Habib Hasan, abahnya Habib Ali Ridho bin Hasan. Sering dibawa ke Cipucang kemana-mana ya, selalu dinaikin. Alhamdulillah anaknya mengikuti jalannya beliau. Kepada beliau ilahi fal yatafaddal maskura. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahir rahimil wadud dzil ata'i wal jud alladzi qad akramana bi an ba'atha fina nabiyyahu wa huwa khairu maulud bal afdal kulli mawjud. Wassalatu wassalamu ala sahibil liwa'il ma'qud ذي الحوض المورود والمقام المحمود سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الركع السجود والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. أما بعد, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan atas segala macam karunia-Nya yang melimpah diberikan kepada kita, terkhusus diantaranya nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat panjang umur, sehat wal afiat, diberi taufik untuk taat, dan nikmat digolongkan menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tak berlebihan apabila kita katakan nikmat digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah nikmat yang paling agung, bahkan melampaui kebesaran nikmatul Islam dan iman itu sendiri. Kenapa? Karena kalau bukan karena Nabi, kita tidak akan dapat
tidak akan mengetahui, tidak akan mengenal apa itu Islam dan apa itu iman. Insyaallah Allah berikan kita taufik inayah sehingga kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat ini, sehingga Allah berikan kelanggengan dan bahkan Allah tambah, Allah sambung terus sampai kita merasakan nikmat surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang begitu sangat peduli terhadap umatnya, Nabi yang senantiasa kita harapkan perhatiannya bahkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Insyaallah kita semua yang hadir di sini digolongkan menjadi umatnya yang beruntung, umatnya yang kelak mendapatkan kedudukan yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah wal hadirat, terkhusus para habaib dan para hujjaj, para orang tua yang hadir tengah-tengah kita, di antaranya Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Jailani bin Jindan, juga ada Al-Habib Hussein Al-Saggaf, Habib Ali Ridha Al-Attas bin Hasan, dan Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Attas, Haji Bahdian, Ustaz Bahdian, Haji Hanafi, Haji Ridwan, dan Bapak kita, Bapak Uyo, dan para orang tua lainnya, para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir kepada beliau-beliau. Kita doakan para habaib, para guru-guru kita, para orang tua kita, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah murahkan rezekinya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah gampangkan segala urusannya, serta Allah luruskan segala hajat dunia maupun akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang lebih khusus lagi, saya sampaikan salam ta'zim dan cinta saya kepada para hadirin, hadirat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini demi mengungkapkan rasa sukacita mereka atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tak lain dan tak bukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat agung yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang menghampiri perkumpulan para sahabat, sama seperti perkumpulan kita insyaallah. Rasulullah SAW mempertanyakan alasan mereka berkumpul-kumpul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, cuman sayang jarang dibawain oleh para doa. Padahal ini merupakan dalil yang luar biasa, ya, betapa mulianya perkumpulan semacam ini. Rasulullah datang, anggap nih Rasulullah tahu-tahu datang mendadak. Ya Allah, gimana rasanya ya? Kira-kira apa yang bakal kita lakuin? Tahu-tahu Nabi datang, Habib datang, Ustadz datang aja gerabak bubuk, pada cium tangan, ya, sampai susah jalan. Akhirnya gimana Nabi Muhammad SAW datang? Ya Allah, lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib. Allah, andaikan ada Rasulullah di tengah-tengah kita, niscaya yang jauh, yang dekat, berbondong-bondong
nyamperin Rasulullah SAW. Ada yang nangis, ada yang jatuh bangun, ada yang bingung mau ngapain, ada yang cium tangannya bolak-balik, ada yang berusaha untuk memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah muliakanlah kami ya Allah, sehingga kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun di dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, Rasulullah datang ke perkumpulan semacam ini. Terus ditanya, ma ajlasakum, apa gerangan yang menyebabkan kalian ini berkumpul? Faktor apa yang mendorong kalian berkumpul? Terus sahabat serentak menjawab, jalasna ya Rasulullah nadhkurullah. Kami duduk wahai Rasulullah bersama-sama hendak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah majlis kita tidak luput dari zikrullah. Alhamdulillah dibawakan selawat kepada baginda Rasulullah, zikir kepada Allah, qiraatul Quran. Itu semua adalah bentuk atau model-model dari zikrullah. Alhamdulillah. Sama gak? Yang pertama ini alasannya. Kita duduk di sini tadi ngapain? Zikrullah, mengingat Allah. Itu alasan pertama yang diutarakan oleh para sahabat. Jalasna nadhkurullah wa nashkuruhu ala ma hadana lil Islam. Dan kami duduk juga wahai Rasulullah, alasan kami hendak merenung bersama-sama mensyukuri akan nikmat besar Islam, hidayatul Islam yang sekarang kita peluk ini ya Allah, ya Rasulullah. Masya Allah. Alhamdulillah tadi awal khutbah saya ajak jamaah untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmatan Islam wal nikmat Islam ini dahsyat, Bu, Pak. Nikmat Islam ini tiket, golden tiket untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan seseorang hidup bergelimangan harta, dunia beserta isinya dia miliki, dia mau bertindak sesuka hatinya, tapi tidak diberikan hidayatul Islam, tidaklah memiliki arti sedikit pun, karena itu semua akan punah dan penghujung umurnya, penghujung urusannya adalah ke api neraka Jahannam seabadi-abadinya. Namun apabila ada di antara kita yang nggak punya apa-apa sama sekali melarat, insya Allah yang hadir di sini nggak ada yang melarat. Amin. Insya Allah yang hadir di sini kaya di dunia dan di akhirat. Amin. Andai ada yang begini, nggak punya apa-apa, cuma dia punya Islam, orang ini sudah beruntung. Wa kafa biha min ni'mah. Cukup nikmat keislaman merupakan nikmat yang paling agung yang dia miliki. Kenapa? Walaupun mereka tidak mendapatkan dunia fana, tapi penghujung umurnya ini orang akan masuk surganya Allah, kekal di dalamnya. Jadi itu alasan kedua. Para sahabat duduk kumpul kita, itu alasan kita. Makanya mulai ke depan setiap kita hadir ke majlis-majlis semacam ini, pasang tuh niat yang tadi. Iya, duduk pengen mengingat Allah. Udah lama kita nggak ingat Allah. Kita ini manusia banyak lupanya, sibuk urusan dunia, pagi naik motor macet-macetan, nyari duit, pulang malam tidur, begitu lagi besok. Bisa jadi lupa. Makanya ada azan, setiap momen tuh ada sholat. Tujuannya memberikan peringatan, biar kita ingat sama Allah. Kita ini hamba manusia yang gak berdaya, pernah gak ada di muka bumi, butuh hidayah terhadap dari pencipta kita. Jangan sampai kita lupa
kita jalan petantang petenteng, sikut sono sikut sini, lupa sama dirinya yang bakal jadi bangke. Nah, penting untuk kita mengingat Allah selalu. Jadi duduk kita di sini, tujuan pertama mengingat Allah, kedua ingin bersyukur atas nikmat hidayatul Islam wa kafa biha min ni'mah. Andaikan gak ada kenikmatan lain kecuali nikmat Islam, maka niscaya itu saja sudah cukup. Kemudian Rasulullah SAW, para sahabat baginda Nabi masih melanjutkan. Habis dia sebut jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa ala ma mannallahu bihi alaina. Dan kami juga hendak bersyukur ya Rasulullah atas nikmat agung yang Allah berikan kepada kita. Redaksi Imam Muslim begitu. Di redaksi Imam Ahmad bin Hanbal dipertegas wa ala ma manna bika Allahu alaina. Dan terhadap nikmat agung yang Allah berikan kepada kami, yaitu berupa keberadaanmu wahai Rasulullah di tengah-tengah kita. Wa ala ma manna Allahu bihi alaina. Allah memberi karunia agung. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh Allah telah memberikan karunia yang amat sangat agung terhadap orang-orang beriman. Apa itu? Yaitu tatkala Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kerjaannya adalah menerangkan kepada mereka tentang tanda-tanda kebesaran Allah, mengajarkan mereka Alkitab, Al-Hikmah, dan mensucikan hati mereka walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang amat sangat nyata. Rasulullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, laqad manna Allah telah memberikan karunia yang amat sangat besar. Manna beda dengan an'ama yun'imu. Kalau an'ama yun'imu karunia yang mungkin kecil. Manna karunia yang mengandung budi yang tidak terbalaskan, budi yang begitu besar. Rasulullah SAW budinya terlampau amat banget besar, sehingga nggak mungkin seorang manusia bisa membalasnya. Kita hidup dari alam kegelapan, entah berantah, nggak tahu kemana kita hendak berlabuh. Rasulullah datang sebagai pelita, menerangi lingkungan kita, sehingga kita tahu siapa diri kita, dari mana kita, di mana kita, dan hendak kemana kita akan pergi. Ini karunia yang amat sangat agung, sehingga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengubah syair yang berbunyi, wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata wa in ji'tahu sa'yan 'ala al-'aini sa'iri. Hei para pemuda, yang diajak ngomong para pemuda yang katanya punya kaki keker, dada busung, kuat, masih punya tenaga. Hei, hatta kamu punya tenaga kuat, wahai pemuda, sekali-kali kalian tidak akan mampu membalas budi baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun Anda harus memaksakan diri untuk berjalan, dan apabila itu memungkinkan dengan kedua matamu sekalian menghampiri Rasulullah, tetap saja kalian tidak akan mampu membalas budi baginda Rasulullah SAW. Saking besarnya budi baginda Rasulullah, itu kenikmatan yang luar biasa. Sahabat duduk, tujuan yang ketiga adalah mensyukuri nikmat agung ini. Kita duduk di sini ngapain sih sebenarnya? Ngapain duduk lama-lama? Enak rebahan tidur nonton bola. Tuh Maroko udah dapat 1 gol, alhamdulillah. Brazil pulang kampung. Padahal sama BN Brazil. Ya, dengerin. Enakan nonton bola. Ngapain di sini? Capek. Lah. Tujuan kita nggak lain, nggak bukan apa? Mau menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Pengen bersyukur bahwa Nabi kita Muhammad, Nabi yang peduli
banget kebayaan tuh sampai ke tangan kita. Kalau kita susah, Nabi susah. Sallallahu ala nabiyyukum Muhammad. Sallu ala nabiyyukum Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bersyukur atas nikmat keberadaannya. Terus Rasulullah kan habis bertanya, dijawab kayak itu. Rasulullah ngajak sumpah. Allah ma ajlasakum illa hada. Demi Allah, benar gak ada alasan lain? Cuman 3 itu alasannya. Ente duduk di sini. Hah? Hanya itu alasannya? Allah ma ajlasana illa hada ya Rasulullah. Terus emang orang baik, sifatnya baik. Nabi ingin klarifikasi. Takut-takut kok kata sahabat, kok Nabi pakai minta sumpah, kayak nggak percaya sama kita. Iya, tumben-tumbenan Nabi minta penegasan sampai nyuruh kita sumpah. Takut ada yang bohong di antara kita. Terus Nabi emang dasarnya orang baik. Nabi klarifikasi. Innama astahlifukum. Saya ngajak kalian sumpah sama sekali bukan berarti tuhmatan lakum. Bukan berarti saya ini nggak percaya sama kalian, mencurigai kalian. Enggak. Saya mau minta penegasan. Soalnya baru saja malaikat Jibril turun. Nazala Jibril waqal, dan dia berkata apa? Innallaha yubahi bikumul malaika. Allah subhanahu wa ta'ala berbangga di hadapan para malaikatnya atas perkumpulan kalian. Makanya jangan dengerin lagi tuh apa yang kata majelis kita, majelis bid'ah. Kagak pernah terjadi. Pernah terjadi, dilakukan oleh para sahabat Nabi, walaupun mungkin sifatnya berbeda. Itu tergantung budaya. Intinya adalah bersyukur atas nikmat agung keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Kita baca selawatan, ditabuh rebana. Nah, rebana ini bukan berarti adanya di Indonesia doang. Dari zaman Nabi udah ada. Saya mau cerita lagi. Jadi itu pertama alasannya. Iya gak? Nikmat gak? Nikmat gak duduk sini? Allah bangga sama kita duduk di sini. Allah belum tentu bangga sama orang yang duduk depan TV nonton bola, belum tentu bangga. Walaupun yang dipilihin Maroko, yang mayoritas Islam, iya gak? Ada yang bilang, udah bola jangan bawa agama. Iya. Hah? Kita duduk di sini, kalau memang niat kita sama sama para sahabat tulus, Allah berbangga atas keberadaan kita di hadapan para malaikatnya. Lihat tuh umat hamba-hambaku, aku bangga terhadap mereka. Ngomong ke hadapan para malaikat. Hadis Muslim, riwayat Muslim. Ada satu cerita lagi. Jadi ini Rasulullah, Allah bangga. Ini satu buah duduknya kita di sini dengan alasan yang tadi. Terus duduknya kita di sini adalah bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau cerita tentang rebana. Iya. Ini penting. Saya selalu di mana panggung saya ceritain ini karena ini benar-benar terkait dan benar-benar hikmah yang pas untuk kita bawakan di majelis-majelis maulid. Pernah ada satu perempuan, dia nih nazar nih perempuan budak tua, demen main rebana. Dia nazar, waktu itu Rasulullah lagi berpergian dengan para sahabatnya, lagi menghadiri peperangan tertentu. Harapan yang ada di kota, ya, mengharapkan Nabi pulang dalam keadaan selamat karena nikmat nih mesti dijaga, jangan sampai lenyap nikmat ini, benar gak? Sampai-sampai ada yang nazar ke hadapan Allah, ya Allah, ini nazar, saya nazar, apabila Rasulullah SAW kembali dengan selamat, saya ingin mensyukuri dengan mengungkapkan syukur saya dengan apa? Memukul gendang di hadapan wajah baginda Rasulullah SAW.
Subhanallah, Rasulullah balik dalam keadaan selamat. Sallu ala nabiyukum Muhammad. Disamperin sama di perempuan. Ada yang perempuan di sini? Ini perempuan yang main rebana nih, bukan laki. Tak tahu datang menghampiri baginda Rasulullah SAW. Dia sebut di hadapan Nabi, dia mau minta kepastian, sah apa kagak nadar saya ini? Karena nadar bukan berarti serta-merta pasti sah. Karena nadar ada caranya. Dan yang dinadarin perilaku itu bukan perilaku yang haram ataupun yang sepele. Jadi nadar sesuatu yang tadinya sunnah ataupun mubah tapi bisa diniatkan baik, kalau dinadarin perlakuannya jadi wajib. Tapi nggak semua bentuk perlakuan tingkah laku bisa dinadarin. Masa iya kita mau nadar ntar malam atau nggak besok gue mau hadir dugem, gue mau nyekek botol menggandeng perempuan, terus jadi wajib lo gara-gara lo nadar begitu? Kagak, yang ada dosa. Mempermainkan syariat. Terus nih perempuan ingin minta kepastian, saya nih salah gak kalau saya nadar seperti ini? Dan apabila sah, wajib gak saya mukul gendang di hadapan wajahmu wahai Rasulullah? Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ini nadar, wahai Rasulullah saya ini nadar, in raddakallah saliman, apabila Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat, saya mau pukul rebana di hadapan wajahmu wahai Rasulullah. Apa kira-kira jawaban Nabi Muhammad SAW? Apa? Jangan, nggak boleh, bid'ah, begitu. Oh, jangan, nggak boleh. Perempuan sono keluar dalam, ya, nggak usah datang sini. Ngapain sih lo mukul gendang di depan gue? Rasulullah nggak begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata baginda Rasulullah SAW? Aufi binadrik, laksanakan nadarmu. Dia pukul gendang, tang dong dang, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi Ini bacaan dibawa sama orang penduduk Madinah waktu nyambut Nabi datang. Kenikmatan Allah berikan lagi datang, disambut sebagai rasa syukur. Wajib syukru alaina, wajib kita syukurin nikmat keberadaan baginda Rasulullah SAW di tengah kita. Rasulullah dilahirkan untuk kita. Rasulullah berkata, innama ana rahmatun muhdad, saya ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah secara cuma-cuma untuk kalian. Syukuri nikmat ini. Baru biar tahu untung, man lam yashkuril nas lam yashkurillah. Yang enggak pandai bersyukur kepada manusia, enggak dikatakan bersyukur kepada Allah. Apalagi manusia sebaik-baiknya manusia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya apa? Duduk seperti ini dengan alasan bergembira menyambut kedatangan baginda Rasulullah. Kita kalau lagi mahal qiyam, ya, itu Rasulullah hadir. Saksinya para aulianya Allah Subhanahu wa taala yang mereka disingkap tabir alam kegaiban untuk melihat. Bahkan dikatakan setiap maulid, rawi maulid itu Rasulullah SAW hadir di saat mahal qiyam. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kecuali maulid Diba', Rasulullah hadir dari awal maulid sampai akhirnya. Makanya banyak yang demen baca Diba'. Rasulullah hadir. Buktinya apa? Rasulullah bilang sendiri, kalau ada yang salah dari kalangan umatku, Allah balikkan roh saya untuk saya jawab salamnya. Kita kalau lagi sholat setiap hari,
kita ngomongnya apa? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Alayka kaful khitab. Artinya yang diajak bicara orang kedua. Orang kedua itu orang yang diajak bicara. Berarti Nabi itu hadir, ada di depan kita. Jadi duduknya kita di sini bersyukur atas nikmat Nabi, keberadaan Nabi Muhammad SAW itu bernilai qurba. Kenapa? Buktinya bisa dinadarin. Andaikan orang kayak kita ini sekarang, kemarin misalkan ada yang nadar, saya mau hadir ya Allah besok, saya nadar mau hadir besok maulid di mana ini? Cikucang di apa ini, lapangan apa? Futsal. Hah? Saya mau hadir, saya pengen bersyukur atas nikmat Nabi, saya ingin ikut bersama bergembira menyambut kedatangan kelahiran baginda Rasulullah. Dia nadar, wajib hukumnya dia datang. Andaikan tidak datang, dosa ini orang dosa. Masya Allah. Sekali lagi, jadi tujuan kita duduk di sini apa? Bersyukur atas nikmat kelahiran baginda Rasulullah. Kita ungkapkan dengan sukacita. Kita pukul rebana, kita silaturahmi, ya, kita saling memberi senyuman, memberi makan bersama, ya, mendengarkan petuah-petuah yang bermanfaat. Insya Allah ini semuanya bernilai pahala di atas pahala untuk kita. Insya Allah duduknya kita sini diterima sebagai amal ibadah yang berarti dan sebagai bekal pahala yang berharga kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan hanya cukup begini doang. Kata ulama, arti syukur secara hakiki itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu ila ma khuliqa li ajlih. Saya nggak mau panjang-panjang, soalnya saya nggak bisa ngebanyol, ya kan? Saya nggak bisa bikin orang seger. Ya, saya bisa ini ngundang apa? Ngundang setan biar suruh pada tidur kalian. Karena setan nggak demen sama namanya pengajian. Kalau ada yang ngaji, yang lain pada kira-kira udah pada ngantuk, ditiupin, matanya ditiupin biar pada ngantuk. Kalau saya ceramah, ya ngaji. Karena memang saya bukan spesialis ceramah. Berhubung Habib Abdurrahman bin Hasan nggak datang, ya mau nggak mau saya jadi penceramah tembakan. Masya Allah. Asalnya saya duduk di sini, mau hadir di sini, diminta untuk ikut serta baca maulid, ya. Tapi saya nggak bisa hadir karena kebetulan udah ada undangan. Tapi ala kulli hal kita hadir, insya Allah ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata ulama, arti syukur secara hakiki itu memfungsikan niat nikmat yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kita dianggap mensyukuri nikmat tertentu? Bagaimana makna syukur secara hakiki? Apabila kita dapat nikmat, bagaimana kita mensyukurinya sehingga kita masuk kategori orang yang mensyukuri nikmat secara hakiki? Caranya apa? Kita fungsikan nikmat yang diberikan itu sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat tersebut. Kalau kita fungsikan dengan baik, kita gunakan nikmat tersebut dengan benar, sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat tersebut, maka kita sudah masuk kategori orang yang telah mensyukuri nikmat tersebut. Sebagai contoh, kita dikasih nikmat mata, kita gunain mata ini untuk kita baca Al-Quran, untuk kita melihat kebesaran Allah, tanda-tanda keberadaannya, kebesarannya, keagungannya yang tersebar di seluruh alam semesta. Kita gunakan untuk memandang orang tua kita, guru kita dengan penuh ta'zim dan mahabbah. Ya, kita jaga pandangan kita dari melihat perkara-perkara yang mengundang dosa dan lain sebagainya. Artinya ini orang telah mensyukuri nikmat secara hakiki. Dan begitu juga nikmat-nikmat yang lain. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kita mau mensyukuri nikmat diutusnya baginda Rasulullah SAW sebagai Rasul kepada kita. Fungsinya
Apa? Apa alasan Nabi Muhammad diutus? Nah, nih kita ngaji lagi nih. Kita sampai riwayat pada kita Nabi Muhammad SAW pernah berkata, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus tak lain dan tak bukan untuk menyempurnakan itu tujuan Nabi diutus. Tujuan Nabi diutus menyempurnakan. Artinya kalau kita mewujudkan, memfungsikan Nabi sebagai panutan uswah untuk menyempurnakan akhlak diri dan keluarga serta masyarakat sekitar, artinya kita dianggap sudah mensyukuri nikmat diutusnya baginda Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Ini kata para ulama. Makanya Rasulullah SAW pernah sabda apa? Inna min aqrabikum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang di antara orang yang paling dekat kedudukannya kelak di yaumil qiyamah di sisiku adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Makanya bukan kita ungkapkan rasa syukur ini sebatas dengan sukacita, walaupun itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita buktikan rasa cinta kita, rasa syukur kita dengan mengikuti jejaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mulai saat ini kita pasang niat, kita bertekad nggak pulang kita dari tempat ini, melainkan kita bawa pulang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak Rasulullah nginep di rumah kita. Keluarga kita ngelihat bagaimana tingkah Rasulullah di rumah, bagaimana Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah masyarakat, bagaimana Rasulullah hidup sebagai pemimpin, bagaimana Rasulullah hidup sebagai anggota masyarakat, bagaimana Rasulullah hidup sebagai anak, bagaimana Rasulullah hidup sebagai orang tua, bagaimana Rasulullah hidup sebagai pedagang, bagaimana Rasulullah hidup sebagai apapun statusnya yang kalian miliki. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai panutan kita untuk mencari contoh demi melaksanakan status sosial kita apapun itu bentuknya. Insya Allah kita tergolong sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW yang pandai bersyukur akan keberadaan baginda Rasulullah SAW. Sebagai penutup ceramah, saya membawakan suatu hadis. Makanya patut kita ini bersyukur sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ini begitu peduli sama kita. Allah abadikan bentuk kepedulian Rasulullah atas dasar cintanya Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah tiba seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, yang merasa berat apabila kalian susah dan ingin sekali kebaikan sampai ke tangan kalian, dan amat sangat sayang dan cinta terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW pernah berkata seperti ini, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa pamungkas, setiap nabi punya doa yang apabila dipanjatkan pasti Allah terima. Wa qad ta'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Dan setiap nabi udah menggunakan doa pamungkas tersebut. Ada di antara mereka yang menggunakannya untuk menurunkan maidah minas sama, kenikmatan buat para umatnya. Dia hidangan dari langit seperti Nabi Allah Isa. Ada juga yang menggunakan doa tersebut untuk mengutuk dan membinasakan umatnya yang membangkang, seperti Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Lut. Digunakan doa tersebut untuk memporak-porandakan umatnya karena yang luar biasa pembangkangannya. Bukan ta'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua nabi udah menggunakan doa pamungkas itu. Adapun saya, kata baginda Rasulullah, amma inni faqad ikhtaba'tuha. Adapun saya masih saya kempit, masih saya ketekin, masih saya umpetin, masih saya jaga, saya nggak gunain. Walaupun saya ditimpukin, walaupun saya dikata pembohong, padahal saya terkenal dari semenjak kecil saya adalah al-amin.
orang gila, ditemplokin tae, tetap Rasulullah tak peduli itu semuanya. Rasulullah tetap pegang tuh doa pamungkas. Untuk apa? Kata Rasulullah SAW, syafa'atan di ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, nikmat banget punya Nabi kayak begini. Makanya patut kita bersyukur, biar tahu untung kita duduk di sini. Tak lain, tak bukan, kita mau bersyukur atas keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma jazi anna Allahumma jazi anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Allahumma jazi anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, muliakanlah Nabi Muhammad, angkat derajat Nabi Muhammad di hadapan seluruh makhluk kelak di maqamul mahmud. Ya Allah, ya Allah, berilah ganjaran yang pantas Nabi Muhammad terima karena upaya dan budinya yang sudah diberikan kepada kita. Wahai Allah, ya Allah, berilah kami taufik, inayah, bantuan, kemudahan sehingga kami dapat mengikuti jejakmu baginda Rasulullah SAW, agar kami tergolong menjadi manusia-manusia baik yang berakhlak mulia, yang memiliki kedudukan dekat di sisinya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad SAW. Ya Allah, kami memohon semua jenis kebaikan yang pernah Nabi Muhammad SAW mohonkan untuk umatnya. Ya Allah, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad SAW. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala bentuk kejahatan yang Nabi sendiri berlindung dari bentuk kejahatan tersebut. Ya Allah, ya Rasulullah, unzur ilaina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong lihat kami ya Allah. Ya Rasulullah, kami ini amat sangat lalai, kami ini lupa, kami ini tidak tahu untung, kami ini orang yang amat sangat bodoh dan nggak tahu kami ini harus berbuat apa. Wahai Rasulullah, tolong arahkan pandanganmu senantiasa kepada kami. Wahai Rasulullah, ya, berilah kesempatan kepada kami sehingga kami bisa melihat wajahmu yang indah dan melihat bagaimana perilakumu yang begitu luar biasa. Ya Rasulullah, izinkanlah kami agar bisa menatap wajahmu di dunia dan di akhirat. Di dunia walaupun itu cuma hanya mimpi. Wahai Rasulullah SAW, ya Allah, ya Allah, jadikanlah Rasulullah sebagai pemberi syafaat untuk kami kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Insya Allah sekali lagi kita digolongkan menjadi umatnya yang umatnya baginda Nabi yang beruntung, umatnya Nabi yang senantiasa ya membuat Nabi tersenyum, umatnya yang kelak yaumil qiyamah memiliki kedudukan yang dekat di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jidan. Ya, kita udah dengerin dua mau'idhatun nafi'ah dari habaib, mudah-mudahan kita bisa ambil. Ini biar melek ya, bilang cakep ya, saya kasih pantun ya. Ibu-ibu bilang cakep ya. Saya lihatin mama nguap mulu. Sunahnya nguap itu ditutupin Bu, ditutupin. Jadi jangan ngablak mukanya kayak jendela dibuka, jangan. Sunahnya ditutup begini nih. Nguap boleh, cuman ditutupin. Ditahan. Kalau bisa sunahnya ditahan. Jangan sampai mangap kayak begitu. Ya, setan begitu. Setan mau ketawa begitu.
Saya liatin mama pada nguap semua. Bilang cakep ya. Ikan sepati, ikan gabus. Paling enak makan getuk. Lebih cepat, lebih bagus. Mama udah banyak yang ngantuk. Ya, biar senyum doang. Ya. Terima kasih ucapan kepada Ustadz Muhammad Asrori Jafar, tadi udah jadi vokalis. Ustadz Arbi juga tadi Bahari udah datang langsung ke Al Aitam Al Jupri. Juga kepada para syarifah, para saroib, habaib di belakang. Juga yang lagi pada tadkhin, pada dukhon, ya habis ini makan. Namun sebelumnya kita dengerin doa dari Habib Jailani bin Abdullah bin Jindan. Sebelum beliau doa, saya kasih sedikit, ada bocoran. Waktu saya di Ustadz Mulyadi Sindang kan dekat sama beliau. Ini beliau kerja, ya. Habibnya disembunyiin. Pas sudah buka akhirnya bin Jindan, emang doa beliau keramat. Jangankan doa, ngucap sotonya terjadi kejadian, terjadi kenyataan, ya. Kita kasih kesempatan beliau mendoakan kita semua. Mudah-mudahan acara ini diberi keberkahan dan kita dapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepada beliau diawali dengan talqin, ya talqin tahlil, la ilaha illallah, lalu berdoa terserah beliau dah. Kita tinggal amin aja. Ya, kepada beliau Habib Jailani bin Abdullah bin Jindan, ilaihi fal yatafaddal maskur. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih banyak ya Bu, masih banyak nih. Di luar maksudnya yang banyak, di dalam kosong. Ya, ini katanya cinta Nabi. Tapi cinta Nabi begitu mau dapat ilmu, mau dibagi ilmu sama Habib tadi nih, udah kosong di dalam. Di mana mau dapat ilmunya? Malah pada ngerokok di luar, ngobrol. Ya, untuk kedepannya mudah-mudahan nggak seperti ini lagi ya. Jadi kalau kita mau datang ke satu majelis, kita ikutin dari awal sampai akhirnya, insya Allah kita akan dapat semua. Karena ketahuilah, di majelis-majelis seperti ini, seluruh rahmat, berkahnya Allah sedang Allah limpahkan, Allah curahkan pada malam hari ini. Maka kalau kita tidak berlomba-lomba untuk mengambilnya, ya yang di luar kebagian saya sedapatnya aja, yang kebagian di depan ya anak hadrol luar biasa nih, anak-anak nih yang ada di sini. Insya Allah jadi anak-anak soleh-solehan semuanya, anak-anak yang menjadi kebanggaan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya yang di luar juga, alhamdulillah masih hadir di tempat ini. Insya Allah bisa masuk surga berkah majelis seperti ini, bisa bertemu baginda Nabi Muhammad berkah majelis seperti ini. Giliran majelis konser dangdut, penuh, berjubel, nggak ada capeknya, mau 5 jam, 4 jam nggak ada capeknya, berdiri dengerin sampai habis. Giliran Habibnya mau ceramah, selesai mengalun dia, gila pada bubar semua. Ini pelajaran buat kita, terutama buat anak-anak muda ya. Insya Allah kedepannya akan menjadi semakin baik dengan berkahnya majelis pada malam hari ini. Karena ketahuilah bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW, sedikit ya jelas, Isra Miraj, beliau ketemu dengan salah satu malaikat. Malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai 1000 tangan, dan dari setiap tangannya malaikat ini diciptakan 1000 jari. Takjub Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ana takjub melihat ente wahai malaikat. Lalu untuk apa Allah ciptakan 1000 tangan dan setiap tangannya Allah ciptakan 1000 jari? Lalu kata malaikat tersebut, ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghitung jumlah air hujan, titiknya air hujan yang jatuh dari langit mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai saat ini. Kata malaikat tersebut, makin takjub Nabi Muhammad, luar biasa Allah ciptakan ini, bisa menghitung. Lalu engkau bisa menghitung? Bisa saya hitung mulai dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan saat ini. Kata malaikat tersebut, aku bisa menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang turun ke atas muka bumi ini. Masya Allah, itu air hujan aja. Lalu aku punya satu kelemahan. Apa kelemahanmu wahai malaikat?
Kelemahanku adalah ketika manusia bersalawat kepadamu, maka aku tidak sanggup menghitung berapa berkah, berapa rahmat yang Allah turunkan untuk orang yang bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya malam ini luar biasa, majelis-majelis seperti ini, majelis sholawat. Di sini ada sholawat, kita berzikir kepada Allah, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketahuilah bahwasannya dalam zikirnya kita, dalam duduknya kita seperti ini. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana jalisu man zakarani." Sesungguhnya aku adalah teman duduk orang-orang yang berzikir kepadaku. Nah, kalau udah jadi teman duduknya Allah, kita bersyukur, kita memuliakan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, maka luar biasa pahala, rahmat, berkah yang turun pada malam hari ini. Lalu kenapa kita tidak mau ambil? Nah, itulah kita manusia. Tapi mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, kita semua tidak pulang dari tempat ini, kita sebelum dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abdul ma kuntum ana wa nabiyana min qaulil la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya wa Amin, amin ya Allah, amin. amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wa alam darul bala wal waba wal marad wa alam jismu tahir tahar matun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawi wal galam sansiduha badri bijanur huda misbahul dulam abdul qasim syarul gaunain muqtabala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wa azam nabiyil haramain mahbubun ya Allah, mahbubun ya Rahman, mahbubun ya Rahim. Berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda rabbil masyriqaini wal maghribaini fa ya ayyuhal mustaghfirun illa ru'ya bil nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya alim bi ali wa sirra wa ali wa nifaqri bil aswali fi din wa bi afiyati ya karim. Ya aman hawafin aminna biman hawf ya aman hawafin sallimna biman hawf ya aman hawafin najina biman hawf wa nahjar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Sebentar, satu lagi anak mau ada undangan untuk jamaah. Ya insya Allah undangan daripada Majelis Nurul Muhibbin, yaitu di Jalan Mawar Dalam Barat, tepatnya di dekat Pasar Maja. Dari Pasar Maja bisa masuk, dari Mengkudu pun bisa. Insya Allah pelaksanaan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW pada tanggal 23 Desember, tepatnya hari Jumat malam Sabtu, yang insya Allah akan dihadiri para alim ulama, para habaib. Ya insya Allah ada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf Bukit Duri, dan juga para habaib yang lainnya. Insya Allah yang bisa hadir, fadhol. Acara dimulai pada Ba'da Isya. Insya Allah kita ketemu lagi di sana. Insya Allah Al-Faqir juga ada di sana. Demikian dari Al-Faqir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan doa. Selanjutnya ada pun undangan dari Majelis Babur Rahman, Jalan Kampung Bahari 2A7 Tanjung Priok Jakarta Utara. Insya Allah akan mengadakan tablik akbar Maulid Gabungan Kampung Bahari Berzikir dan Berselawat pada tanggal 17 Desember 2022 Sabtu malam Ahad, Ba'da Isya pukul 7:30 19.30 sampai dengan selesai.
Penceramah di sini Habib Ali Jainal Abidin bin Abdurrahman Idrus, Khalifah Tanjung Priuk, Habib Jainal Abidin bin Segap Asegap, Sohibun Nasab, Nakobatul Ashraf Al-Alawin, Al-Habib Hasim bin Yahya bin Abdurrahman Al-Jupri, Marunda, Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jidan, Habib Ali yang kemarin di Habib Jai, bersama Habib Jamal, Habib Ahmad Jamal bin Toha Baagil, Jawa Timur, murid daripada Habibana Sultanul Ilmi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syobakar bin Syalih. Kemudian terakhir Habib Muhammad bin Hasim Al-Jupri, putra dari Habib Hasim bin Yahya bin Abdurrahman Al-Jupri. Pembaca maulid Habib Hilmi bin Abu Bakar Al-Haddad, dimeriahkan oleh tim Hadroh Sayyidul Kaunain. Mudah-mudahan bisa hadir ya. 17 Desember berarti minggu depan di Bahari 2. Nanti minggu depannya 24 mundur 1 hari di tempat Habib Husain. Ini putranya Allah Yarham Al-Maghfurlah Habib Muhammad Maja, Habib Muhammad bin Alwi Asegaf, suka berziarah luar Batang Makuitang, megang 2 doang. Makanya Khalifah Kuitang lagi abah meninggal datang, Habib Ali bin Roman Khalifah Kuitang datang. Yang teruskan putranya beliau Habib Husain bin Muhammad bin Alwi Asegaf. Insya Allah bisa datang ya di Maja Nurul Muhibbin. Itu aja. Saya tutup, yuk kita baca suratul Fatihah buat Habib Hasan bin Ali bin Zain Al-Kab, mudah diberi kesehatan, dan para Habib semua, khususnya buat penceramah kita yang gak hadir. Jadi beritanya bukan Habib Abdurrahman bin Hasan gak hadir Al-Habsyi, beliau mendadak sakit. Tadi Abil gak berani kemari karena mobil kosong, gak bisa jemput beliau. Akhirnya ya ala kulli hal Qadarullah, beliau datang untuk maulid memang harus memberikan mauidah lah, nafiah buat kita semua ya. Al-Fatihah khususan ila Munsid Adailallah Al-Muallim Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Biniyati wa syifa, biniyati syifa wal maghfirah wal afiyah wa syihah sunillah ilah baikuna kulluhum bil wasilati bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtado sayulillahi lana walahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong dimaafkan ya. Panitia siapin keluarin makanan. Saya selaku MC mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kehilafan dari lisan yang tidak terjaga ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari Allah dan dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Sidah.